Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 6 yang akan membantu jalannya diskusi kelompok 6 ini mengenai materi penilaian blueprint, SPSS, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Anggota dari kelompok 6 yaitu Ria Wilana NPM 175060004. Tasya Apriliantari NPM 175060006. Mayang Sri Rahayu NPM 1750617. Saya Safira Asmazia Zulhizah NPM 1750621. Saya Rahmat Septian, NPM 175060027. saya Nurani Pujaningrum NPM 1750630. Saya Rian Trisdian, NPM 1750631. Pengertian blueprint. Blueprint adalah kerangka kerja terperinci atau arsitektur sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilakukan oleh setiap unit di lingkungan kerja. Nah, jadi pengertian blueprint atau cetak biru di sini adalah sebuah rancangan atau penyusunan yang dirumuskan untuk tujuan memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi komunitas atau lembaga secara berkesinambungan. Nah, istilah blueprint sendiri umumnya digunakan oleh arsitek untuk penyebut gambar rencana bentuk bangunan di atas kertas berwarna biru sehingga dapat disimpulkan arti blueprint adalah gambaran rencana secara jelas atau di atas kertas. Alangkah penyusunan blueprint digunakan agar soal yang disiapkan oleh guru menghasilkan bahan ujian atau ulangan yang sahih dan andal, maka harus dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan tujuan tes, yaitu digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan dalam memahami pembelajaran oleh peserta didik. Yang kedua, menentukan kompetensi yang akan diujikan, yang diharuskan sesuai dengan tema dan subtema pembelajaran. Yang ketiga adalah menentukan materi yang diujikan, yaitu harus sesuai dengan materi pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Yang keempat, menetapkan pembelajaran. Petir soal berdasarkan kompetensi, materi, dan bentuk penilaiannya, yaitu atau tes tertulis berbentuk pilihan ganda, uraian, dan tes praktik. Yang kelima, ada menyusun kisi-kisinya, yaitu agar terstruktur dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keenam, ada menulis soal. Menulis butir soal di sini, menulis butir soal yaitu haruslah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketujuh, memvalidasi butir soal atau menelaah secara kualitatif, artinya soal yang telah ditulis harus disahkan. Yang kedelapan, merakit soal menjadi perangkat tes. Merakit soal menjadi perangkat tes yaitu tujuannya untuk agar tes memiliki keterkaitan yang sama. Yang kesembilan, menyusun pedoman peskoran. Skor yang digunakan oleh guru untuk mengukur kemampuan siswa digunakan agar sejauh mana siswa dalam mengulas dan mengevaluasi pembelajarannya. Yang kesepuluh, uji coba soal. Uji coba soal digunakan guru agar apakah soal yang dibuat sesuai dengan kemampuan dan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang ke-11, analisis butir soal secara kuantitatif dari data empirik hasil uji coba. Dilakukannya analisis untuk mengecek apakah masih terdapat kesalahan di dalam soal yang telah dibuat. Yang ke-12, perbaikan soal berdasarkan analisis. Perbaikan soal berdasarkan analisis digunakan guru, yaitu apakah saat menganalisis apakah soal yang dibuat masih ada kesalahan atau tidak. Tetapi untuk perbaikannya dilakukan pas. Pentingnya blueprint. Mengapa beberapa orang begitu mudah mewujudkan impiannya?
Sementara ada juga yang begitu sulit bahkan cenderung tidak mendapatkannya. Apakah pendidikan, keterampilan, kepandaian, ataukah nasib yang menentukan hal ini? Jika kita berbicara mengenai kehidupan, pasti setiap manusia itu menginginkan kesuksesan di dalam dirinya. Nah, namun setiap individu memiliki kesuksesan dan keterbatasan kemampuan, di mana orang yang kita anggap sukses, ternyata orang tersebut tidak menganggapnya dirinya itu sukses. Nah, ada hal yang mengatakan bahwa kesuksesan itu merupakan sebuah perjalanan di mana banyak rintangan yang harus kita hadapi ke depan. Nah, banyak orang yang telah memperoleh kesuksesan, namun terkadang hanya sedikit usaha. Namun, ada orang yang telah lama melakukan usaha dengan sekeras kemampuannya, namun tidak sedikit yang gagal. Nah, apakah yang menyebabkan hal ini terjadi? Ternyata jawabannya adalah bukan karena mereka tidak memiliki kepandaian atau karena nasib mereka yang kurang beruntung. Karena 90% orang yang tidak mencapai impiannya tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak adanya blueprint tentang kesuksesan yang hendak mereka capai. Dimana dengan adanya blueprint ini ibaratkan sebuah visi yang digunakan sebagai sebuah rancangan. Jika di dalam sebuah proyek usaha atau pekerjaan, blueprint ini diibaratkan dapat memberikan arahan terhadap kegiatan organisasi atau komunitas atau lembaga secara berkesinambungan, sehingga setiap kegiatan memiliki kesesuaian dengan tuntutan, tantangan, dan kebutuhan lingkungan sekitar. Merupakan suatu kerangka kerja yang terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan, di mana juga blueprint ini diibaratkan di dunia arsitek, yaitu ibarat sebuah kertas berwarna biru, di mana di dalamnya terdapat langkah-langkah atau implementasi yang akan dilakukan dalam sebuah proyek tersebut, dan sehingga memudahkan pekerjaan suatu proyek tersebut untuk mencapai keberhasilan di dalam usahanya. SPSS itu adalah Statistical Product and Service Solution. SPSS menurut Jonathan Sarwono 2006 bahwa SPSS adalah program aplikasi yang digunakan untuk melakukan perhitungan statis dengan menggunakan komputer. Kelebihan dari program ini yaitu kita bisa melakukan perhitungan statis secara cepat dari yang sederhana hingga yang rumit, yang jika dilakukan secara manual akan memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi dapat disimpulkan bahwa SPSS adalah salah satu program statistik yang paling umum atau banyak digunakan dalam penelitian data kuantitatif dan data kualitatif, dan program ini memiliki kemampuan analisis statistik. Langkah penilaian SPSS yang pertama ada data editor, yaitu jendela untuk pengolahan data dan dirancang sedemikian rupa pada aplikasi Speedset untuk mendefinisikan, mengedit, memasukkan, dan menampilkan data. Yang kedua ada viewers, yaitu memudahkan hasil pengolahan data SPSS ke aplikasi lain. Yang ketiga ada multidimensional pivot tables, dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layer. Yang keempat ada high resolution graphic, yaitu kemampuan grafikal beresolusi tinggi untuk menampilkan pie chart, histogram, scatter plot, 3D graphics, dan lain-lain. Nah, untuk membuat SPSS, kita tidak hanya mampu mengoperasikannya saja, tetapi kita harus membuat pengguna merasa nyaman dalam pekerjaannya. Dan yang kelima ada database akses. Program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah data, bisa dengan menggunakan database widget yang disediakannya. Yang keenam ada online have. SPSS menyediakan fasilitas online have
yang akan selalu siap membantu pengguna dalam pekerjaannya. Yang ketujuh ada database transformation, yaitu akan membantu pengguna memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Yang kedelapan ada electronic distribution, yaitu pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah email atau melakukan ekspor tabel dan grafik ke mode HTML, sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Dan yang kesembilan ada akses data tanpa tempat penyimpanan sementara, yaitu analisis file-file data yang sangat besar disimpan untuk membutuhkan tempat penyimpanan sementara. Yang ke-10 ada interface dengan database relasional. Fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisanya dari database relasional. Yang ke-11 ada analisis distribusi. Kegunaan dari analisis ini adalah apabila pengguna akan menggunakan file-file data yang besar dapat langsung meremote dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer. Yang ke-12 ada multiple sesi. SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu secara bersamaan. Yang ke-13 ada mapping. Adalah visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe baik secara konvensional atau interaktif. Misalnya dengan menggunakan tipe bar, V, atau jangkauan nilai, simbol gradual, dan chart. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam berbagai tingkat proses berpikir. Nah, penilaian pengetahuan sendiri itu dalam proses pembelajaran sangat berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar sebagai proses penilaian pembelajaran, dan penilaian sebagai alat untuk mengukur pencapaian dalam proses pembelajaran. Teknik penilaian pengetahuan ada 3. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawaban secara tertulis, uraian, lisan, menjodohkan, dan benar salah. Tes tertulis ini merupakan instrumen tes tertulis yang harus sangat dikembangkan. Yang kedua, ada tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan peserta didik secara lisan, dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Yang terakhir adalah penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur dan memfasilitasi siswa memperoleh meningkatkan pengetahuan. Penugasan ini berfungsi sebagai penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran. Penilaian keterampilan. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hal ini berarti kompetensi keterampilan itu sebagai implikasi dari tercapainya kompetensi pengetahuan dari peserta didik. Nah, ada 4 teknik penilaian keterampilan. Yang pertama adalah praktik, yang kedua adalah produk, yang ketiga adalah project, dan yang terakhir adalah portofolio. Nah, yang pertama penilaian praktik. Penilaian praktik ini adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Nah, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik ini adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Yang kedua, penilaian produk. Nah, penilaian produk ini yaitu penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sehingga sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhirnya. Dan yang ketiga yaitu penilaian project.
Nah, penilaian proyek ini adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Jadi pembuatan produknya itu sudah ditentukan waktunya sama guru. Nah, penilaian proyek ini juga dapat dilakukan untuk mengukur suatu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran tertentu. Nah, yang keempat itu adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Dalam panduan ini, portofolio merupakan kumpulan sampel karya terbaik dari KD-KD pada KI 4. Instrumen penilaian keterampilan. Yang pertama adalah rating scale atau skala penilaian. Bisa dilihat ya oleh teman-teman, ini adalah instrumen skala penilaian. Jadi misalnya yang satu nih namanya Udin, aspek yang dinilainya apa, nanti intonasinya itu berapa, nilainya bisa menggunakan angka 1 sampai 4, skalanya 1 sampai 4. Nanti dari nilai-nilai tersebut bisa dirata-ratakan sehingga mendapatkan hasil akhirnya. Yang kedua adalah instrumen checklist. Nah, skala penilaian ini tidak dibuat dalam waktu rentangan nilai, tetapi hanya melakukan ada dan tidaknya suatu hal atau aspek yang sedang dinilai. Contohnya seperti berikut ya. Jadi misalnya kekuatan karakter yang diperankan oleh siswa ada apa tidak, seperti itu. Nanti guru bisa menggunakan keterangan, misalnya adanya itu seperti apa, lalu atau tidaknya itu seperti apa. Cukup sekian materi yang dipaparkan oleh kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.